Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengakhiri Pertikaian atau Mengakhiri Pertengkaran. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah perubahan, buah-buah pertobatan, dan buah-buah kemuliaan. Sehingga kami menjadi pribadi yang membawa damai, bukan membawa pertikaian dan membawa kehancuran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengakhiri pertikaian dan mengakhiri pertengkaran. Kita tahu dengan jelas suasana dunia global saat ini disibukkan dengan ketakutan terpicunya perang dunia ketiga. Dimulai dengan perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Apapun persoalan yang ada, namun yang jelas ini adalah pertikaian. Ini adalah pertengkaran. Dan ini adalah peperangan. Semua kejadian yang terjadi yang kemudian itu menimbulkan tidak ada keuntungan di dalamnya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Siapa yang paling dirugikan? Tentunya adalah kematian para prajurit dari kedua belah pihak. Kematian warga sipil yang secara sengaja atau tidak sengaja bisa terjadi. Anak-anak yang kehilangan ayahnya. Istri yang terpisah daripada suaminya. Infrastruktur yang sudah terbangun hancur lebur. Listrik kemudian bermasalah, saluran air bermasalah. Lalu kemudian distribusi perdagangan antar negara menjadi bermasalah. Menimbulkan luka batin yang bisa kemudian diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Pertanyaannya, apa keuntungan dari peperangan? Apa keuntungan dari pertengkaran? Dan apa keuntungan dari pertikaian? Ada yang menjawab kepada saya, Pak Pendeta, yang untung dari pertengkaran, yang diuntungkan dari pertikaian, yang diuntungkan dari peperangan, yaitu yang jual senjata dan jual peti mati dan jual tanah pemakaman. Sahabat seperjalanan, saya percaya yang jual peti mati, yang jual senjata, motifnya bukanlah untuk kemudian mengharapkan orang meninggal atau kemudian mengharapkan orang bertikai. Tapi senjata itu adalah lebih kepada pertahanan. Untuk menghindari orang-orang yang berbuat jahat, kita bertahan, kita melindungi bagian dalam. Bukan untuk menyerang. Demikian juga di dalam relasi manusia. Secara tidak sadar, kitalah yang menciptakan perang dunia yang dimulai dari kelompok-kelompok kecil dalam rumah tangga kita, dalam relasi dengan orang-orang terdekat dengan kita. Kita bertikai, kita bertengkar, kita berperang. Alkitab mengajarkan, Alkitab memberikan yang namanya membawa damai. Bagaimana solusi mengakhiri pertikaian, mengakhiri pertengkaran, mengakhiri peperangan? Firman Tuhan berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ini adalah sebuah rumusan yang nampak indah, namun tidak mudah untuk dilakukan. Kalau saya sudah diperlakukan tidak adil, kalau saya sudah difitnah, saya sudah direndahkan, saya sudah dirugikan, saya sudah ditekan, saya sudah tidak dihargai, apakah saya membiarkan? Apakah saya akan membalas kejahatan dengan kebaikan? Apakah saya akan membalas caci maki kemudian dengan pujian? Ini tidak masuk akal. Maka yang bersangkutan akan semakin menjadi-jadi dan menjajah. Betul. Kalau kita tidak mempercayai ada Allah yang melihat setiap perbuatan manusia dan akan memperhitungkan setiap kejahatan yang dilakukan, dia berhadapan dengan Allah. Dia bukan berhadapan dengan manusia. Mereka bukan berhadapan dengan kita. Mereka berhadapan dengan Sang Pencipta yang menciptakan setiap manusia ada ke dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian kalau Tuhan memerintahkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaiknya engkau memberkati karena itulah engkau dipanggil untuk memperoleh berkat.
Bagaimana memberkati? Bukan membuka diri kemudian dihancurkan terus-menerus. Minimal memberkati dirimu sendiri. Engkau tidak terpancing ke dalam peperangan, engkau tidak terpancing ke dalam pertikaian, engkau tidak terpancing ke dalam pertengkaran. Karena tidak ada yang diuntungkan di dalamnya. Tatkala seorang anak-anak yang terlahir melihat orang tuanya bertengkar, pada dasarnya berefek buruk. Namun kalau ada salah satu menekan, yang satu berdoa, yang satu menyerahkan kepada Tuhan, tetap tabah, maka anak akan punya figur orang tua sekalipun sebelah yang beriman, yang sabar, yang teguh menghadapi pertengkaran dengan pasangannya, dengan papanya, dengan mamanya. Anak belajar tentang iman, bagaimana menghadapi hidup. Anak melihat contoh sekalipun sepihak dari orang tuanya yang baik menjalani hidup. Sekalipun dirugikan, sekalipun difitnah, sekalipun ditekan, diperlakukan tidak adil, tetap dengan tabah dan bersandar kepada Tuhan, menjalani seluruh tanggung jawab hidupnya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan menyerahkan setiap tindakan buruk itu. Ada Allah yang lebih hebat daripada kedua tangan kita. Ada Allah yang bisa menghukum, ataupun Allah punya cara lain menyikapi setiap kejahatan. Itu adalah wewenang dan kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tahu dengan jelas bagaimana Herodes ditampar dan mati dimakan cacing. Kita tahu dengan jelas bagaimana bangsa Mesir itu tenggelam tatkala laut berlaut terbelah, dan kemudian mereka mati tatkala laut itu menutup kembali. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita tidak percaya dengan kuasa Allah? Tatkala Allah yang bertindak, Allah yang turun tangan, sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada tangan kita yang terbatas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau sahabat seperjalanan saat ini sedang bertikai, sedang bertengkar, sedang berperang dengan orang tertentu, atau dengan orang yang bahkan yang sudah meninggal, namun engkau tidak bisa memaafkan peristiwa di masa lalu, kepahitan di masa lalu, atau yang terjadi saat sekarang, orang yang tidak pernah engkau duga akan berbuat seperti demikian, engkau punya pikiran yang positif tentang dia, tiba-tiba berubah. Itulah yang menimbulkan berbagai macam pertengkaran. Segala sesuatu yang engkau miliki, yang engkau perjuangkan sekian lama, kemudian ditipu, digelapkan, ditilap, dibawa kabur. Bagaimana mungkin saya bisa memaafkan kejahatan itu? Namun percayalah, apa yang hilang Tuhan bisa gantikan. Apa yang dibawa kabur, yang menjadi penipuan yang dibawa kabur tersebut juga Tuhan bisa mengambilnya. Tuhan punya wewenang, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya daya yang luar biasa melebihi pikiran kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan mengakhiri pertengkaran, mengakhiri pertikaian, mengakhiri peperangan, yang pertama, engkau sedang memberkati dirimu sendiri. Engkau tidak menaruh semua emosi negatif, pengalaman buruk dan pahit. Engkau melepaskannya. Dan engkau sedang memberkati orang-orang terdekatmu. Mereka melihat keteladanan hidupmu yang beriman, yang teguh, yang tabah, yang sabar menghadapi segala-galanya. Dan engkau sedang memberkati juga orang lain. Tatkala tidak dilakukan balasan yang setimpal, dia akan melihat ada Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, akhiri pertikaian, akhiri pertengkaran, dan akhiri peperangan. Berkat Allah akan terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana serta kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa buat kami yang masih bertikai, bertengkar, berperang. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang hadir, kerukunan yang terjadi, pengampunan yang terjadi, pertobatan yang terjadi, dan biarlah ya Tuhan, sungguh kami boleh merasakan keindahan-keindahan daripada sebuah kehidupan tatkala kami menghindari, mengakhiri peperangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kembali beraktivitas menjalani hari dengan pertolongan Tuhan. Amin.